Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua teman-teman. Welcome back my YouTube channel. Kembali lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya akan memasangkan sebuah lampu tembak yang sedang viral ya teman-teman. Jadi ini adalah sebuah lampu tembak yang sudah pernah saya reviewkan. Ini lampu tembak yang paling terang, super terang teman-teman. Lampu tembaknya di sini dari Hapak Turbo. Untuk packagingnya seperti ini ya. Ini kita reviewkan dikit aja, biar durasinya nggak terlalu lama guys. Jadi ini saya akan pasangkan di motor Vario KZR 125 all ini ya, injeksi. Oke, untuk packagingnya seperti ini. Tampilan atas Hapak Turbo X EGT1. Ini produknya dari Bull S ya. Ini untuk scannya, keasliannya ada hologramnya, bisa di scan untuk garansi dan untuk manualnya. Terus bagian samping di sini warnanya kuning putih ya, YW, yellow white. High value display chip like the root clearer. Jadi nanti dia cahayanya itu sangat bagus ya. Oke, untuk bagian bawah di sini ada spesifikasinya. Untuk speknya dia X1 GT. Ini X1 GT ya. DC 9 sampai 24 volt. Dia alangkah baiknya bekerja di 12 volt ya guys. Jadi inputnya pakai 12 volt biar lebih awet. Dan perlu juga untuk tambahan relay supaya beban arus tidak terhambat di saklar. Tujuannya relay seperti itu guys. Sudah pernah saya bahas juga, dan untuk rangkaian relaynya sama ya, sudah pernah saya tutorialkan juga. Silahkan cari di beranda YouTube saya. Oke, sebelumnya lanjutkan, alangkah baiknya kalian semua subscribe dulu channel YouTube saya supaya channel YouTube saya lebih semangat lagi untuk membuat kontennya teman-teman. Lanjut teman-teman, di sini ada fitur di lampunya, yaitu fan cooler. Jadi dia sudah ada kipasnya ya, yang berputar 12.000 rpm. Terus ini bisa dipasangkan di motor, mobil, truk, dan lain-lain. Langsung kita buka ya. Untuk isi di dalamnya seperti ini. Kita mendapatkan 2 unitnya lampunya ini. Cukup premium ya guys untuk packagingnya, mantap. Untuk lampunya ini cukup besar, dimensinya ya cukup besarnya, padat, kotak, lensanya sangat besar sekali, blue lens. Di atasnya ada mereknya ya, Hapak. Untuk kabelnya di sini sekitar 15 cm dan dibekali dengan soket waterproof 3 pin. Ini sudah waterproof, jadi kuat ya. Di belakangnya di sini ada kipas. Nah, keren nih guys, mantap ya. Dia warnanya kuning putih, belum disertai dengan lampu kota. Oke, lanjut. Di dalamnya box ini kita mendapatkan box lagi nih ya. Box ini di sini mendapatkan bracket, baut-baut gitu guys, dan kabelnya. Ini kabelnya sudah saya custom tadi ya, sudah saya ringkas seperti ini ya. Untuk drivernya kita dapat 2 biji. Ini sudah saya sekun, tinggal di soket aja nanti. Untuk penjelasannya di sini ada 4 kabel ya. Ini satu driver ya. Ini untuk inputnya ada 4 kabel, hitam, putih, kuning, dan merah. Untuk hitam ini sebagai massa atau ground. Untuk putih ini lampu putih, untuk kuning lampu kuning, dan untuk merah ini dia lampu jauh ya. Jadi ketika di lampu dekat ini dikasih arus positif, nanti lampu jauhnya itu nyala, tapi lampu dekatnya nggak nyala. Tapi kalau kita menggunakan 2 ini aja, misalnya kuning dan putih, ini untuk dekatnya kita pakai putih dan untuk jauhnya kita pakai kuning. Jadi ketika di jauh nanti cahaya putihnya itu hilang.
ini lebih optimal guys, cahayanya nanti lebih padat, terang, dan konsumtif dayanya itu lebih kecil, jadi lebih efisien. Kalau pakai yang merah ini dia nyala bersamaan, jadi untuk cahayanya menurut saya itu agak redup ya guys, agak redup menurut saya. Jadi terbagi gitu guys, ininya dayanya itu terbagi antara lampu dekat dan lampu jauhnya tuh. Terus ini kita mendapatkan bracket, ini bracket awalnya itu lebar ya, lebar. Ini saya custom supaya ini bisa masuk gini guys. Nah ini kita custom di tukang las ya, ini ditekuk ulang pakai tandem, ini saya tekuk ulang, aslinya dia lebar kayak gini guys. Ini sudah saya custom biar lebih ringkas. Terus kita mendapatkan baut-bautnya serta kunci L, sudah dibekali, jadi jangan khawatir ya. Oke, kita rekonstruksi sih dulu guys, rekonstruksi. Untuk pemasangannya nanti di bawah sini ya. Dan perlu diperhatikan untuk motor KZR ini, ketika memasang lampu tembak itu kita harus menurunkan yang namanya slider dulu guys. Ini slidernya sudah saya turunkan, kemarin sudah sempat saya setting ya. Dan untuk bracketnya yang nempel di motor kayak gini ya, besi, nanti saya sepilkan untuk berada di dalamnya teman-teman, seperti apa ya. Yang pertama kita perlu turunkan dulu untuk slidernya, ini kita ganjel ya, di slidernya diganjel. Ini nanti paling kurang turun guys, kita ganjel ulang nanti. Terus bracketnya nempel rangka, jadi ketika kita melepas lampu depan tuh nggak merusak tatanan guys, nggak merusak tatanan, jadi nggak ribet lah ya ini. Nanti kalian bisa lihat sendiri. Oke teman-teman, lanjut ya, kita akan bongkar dulu untuk Vario KZR ini. Apa saja yang perlu dibongkar? Kita yang pertama copot dasinya dulu nih ya, copot dasi. Di belakang sini ada baut 2 biji kanan kiri, lalu ini tinggal kita tarik aja ke depan dan ke bawah. Ini yang pertama. Lanjut untuk yang kedua, kita melepaskan tebeng depan ini ya, lampu depan ini. Untuk bautnya itu ada 1, 2, 3, 3. Di bawah itu ada 4, ada 4 guys, jadi totalnya ada 8 biji. Terus di dalam sini ada baut 10, 2 biji, jadi 10 biji itu guys. Oke, langsung saja kita akan eksekusikan teman-teman. Ini saya timelapse ya biar durasinya tidak terlalu lama. Tadi sudah saya jelaskan untuk letak-letak bautnya seperti itu ya. Ini karena jam mepet, sekarang jam 1, nanti jam subuh ini mau dibuat San Mori ke Dieng teman-teman, jadi kita harus cepat ya. Oke, kita eksekusi dari sekarang, mantap. Oke teman-teman, saatnya kita akan setting ya. Ini ya, untuk bracketnya kayak gini, di kamera kelihatan juga ya. Tuh bracketnya kita custom sendiri ya, kita mentokin ke belakang ininya. Kita gunakan ruang yang semaksimal mungkin guys, jadi kita pentokin ke belakang supaya nanti lampunya tuh nggak terlalu nongol ke depan guys, karena ini mau ngumpet dan ini sudah maksimal banget ya untuk ngumpetnya. Sebenarnya bisa ngumpet banget sih di atas ini, tapi agak ribet nanti di sini penuh banget. Soalnya ini nanti akan di custom juga menjadi lampu bilet yang mana belakangnya tuh ada retrofit. Ini nanti nabrak-nabrak guys, jadi sempit banget. Maka dari itu ini segini aja, ini sudah cukup. Lanjut, ini kita akan setting dulu untuk bracketnya. Nah kurang lebih seperti ini ya, nanti kita hadapkan ke atas ini.
Kita masukkan dulu untuk baut-bautnya. Di sini ada baut 12 ya untuk bracketnya, ini baut 12. Mantap banget. Kita masukkan baut 12-nya. Baut 12 sudah masuk. Terus kita sekarang ini guys, kita baut kecil ini ya, jangan lupa dikasih ring. Nah, untuk bautnya ini kayaknya baut 8 itu berarti M5 guys, M6 ring ya, M6. Ini pakai L. Nah, ini ada ringnya, jangan lupa dipasangkan juga biar nggak mudah lepas nantinya. Dan perlu diperhatikan untuk setting baut ini, ketika nanti lampu menyala itu jangan terlalu terlalu sering di setting, karena nanti akibatnya dia akan slack ya, karena dia bodinya ini aluminium. Kalau ketika panas kita paksa untuk setting, nanti guys, ledes guys bautnya. Oke, kita butuh kunci M4 nih, L4 M4 di L4. Kita setting set aja dulu ya. Mantap. Nah, ini ya, ini natap guys, masih natap dikit. Nanti kita coba ya, kali kita pasangkan juga murnya ini dan ring di belakangnya. Oh, ternyata pas guys. Kalau ndangak, ini ndangak, masih kendangan. Oke, nanti kita setting kanan kiri dulu. Nah, ini sebelah kanan ini saya buat dua dudukan klakson kemarin ya. Jadi nanti kita akan rubah. Ini kita pasangkan dulu untuk yang satunya. Bagi kalian nih bisa di skip gak apa-apa guys, karena ini cuma masang ini ya, yang kayak gini. Kalau kalian mau nyekip nggak apa-apa, boleh, karena nanti untuk pengeditannya itu males guys, biar nggak lama aja prosesnya. Nah, ini kita pasangkan, ini agak nyerata ini ya guys. Nah, karena bautnya ini lumayan kecil. Ini juga tekuannya itu kurang guys, kurang presisi. Ini gimana ini? Oke, bisa ya, untungnya ini bisa. Kita setting set dulu. Ini kita lepaskan dulu guys untuk klaksonnya ini. Nanti kita pindahkan ya, kita cari tempat untuk klaksonnya, karena dudukan klakson di motor ini tuh udah nggak ada guys, bekas kropos ya rangkanya yang depan ini, jadi dudukannya udah nggak ada. Nanti gampang lah kita carikan tempat lagi ini. Yang penting ini lampunya kepasang dulu guys. Klaksonnya
Jangan lupa mur dan ringnya guys, ring kancing ini ya. Nah nice, seperti ini kita baut guys. Oke, untuk penampakannya kayak gitu guys sementara ya. Nah kayak gini guys, wah mantap, rapi ya. Ini kita setting seperti ini, lalu kita pasangkan ke ininya guys, apa namanya, batoknya ini lagi buat setting tempat. Kita pasangkan aja, nggak usah dibaut teman-teman, cuma mau ngetes. Nah oke, ini tinggal kita setting dari bawah ini guys. Kencengan teman-teman, kekencengan. Kayaknya udah pas guys. Ke sana bisa masuk, yang ini nggak bisa masuk ini. Oh jadi karena natap di edge-nya ya teman-teman. Nggak apa-apa, udah nice sih, mantap. Oke, saatnya sekarang kita rakit kabelnya teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk perkabelannya kayak gini ya. Ini belum final kerapiannya. Besok kalau sudah ini ganti bilet, ini akan saya rapikan kembali. Ini karena jam mepet ya, ini mau buat ke Dieng kayak gini guys. Ini kabelnya kita tata di sini di bawah, terus ini soketnya 2 pin, ini sebagai outputnya, terus ini input relaynya. Di sini ada plus aki masuk ke sekring. Di sini saya pakai sekring punyanya Vario ya, banyak. Nih kayak gini sama, cuma ini aftermarket. Ini saya jelasin dulu. Ini relaynya kenapa ada 5 banyak men ya. Ini bilet 1, bilet 2, lampu jauh bilet, laser dekat dan laser jauh. Ada sekringnya semua. Tuh 2 ini dekat jauh, apa namanya? Dekat bilet 1, bilet 2, lampu jauh. Ini lampu kuning, lampu putih, laser hapaknya. Dan buat yang sini nanti kita kasih modul tembak, tapi besok aja kalau udah jadi. Ya ini belum kepake. Oke, kayak gitu ya. Terus untuk input dari hapaknya yang lampu dekat, di sini saya pakai modul remote. Pakai remote jadinya nyalainnya. Terus yang untuk lampu jauhnya atau warna kuningnya, di sini saya pakai trigger ya. Triggernya nih. Jadi lampu utama saya ini enggak saya pakai karena ini arusnya masih AC. Ini saya copot ya, biru dan putih. Terus ini saya jumper yang awalnya ini kabel biru atau lampu jauh, ini untuk jumperan nanti di lampu jauhnya di relaynya. Masuknya ke sini nanti biru. Oke teman-teman, ini akan saya lihatin dulu untuk yang lampu dekatnya ya. Sini pakai remote,
Oke, udah nyala. Oke, nanti kita tes di jalan raya sambil kita setting-setting. Mantap. Oke teman-teman, jadi untuk hasil pemasangannya kayak gini ya. Cakep banget. Oke, kita tes dulu. Mantap. Kita coba lihat dari versi ini guys. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu ya tutorial pasang lampu tembak apak di motor KZR. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa subscribe dan like video ini jika kalian suka. Tinggalkan komentar positif. See you the next content. Bye bye. Terima kasih sudah menonton video saya.